Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya para siswa? Baik-baik, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, yakni 3M-nya diingat. Ya, yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker saat keluar dan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Para siswa, pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks editorial. Ya, teks editorial. Teks editorial ini nanti akan kita bahas pada beberapa pertemuan. Ya. Untuk kompetensi dasarnya yakni mengidentifikasi informasi, yakni berupa pendapat, alternatif solusi, simulan terhadap satu isu dalam teks editorial. Kemudian KD keterampilannya menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan yang hendak kita capai untuk tujuan pertemuan pertama, yakni dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan nanti kalian peserta didik dapat aktif bekerja mandiri untuk menemukan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan serta struktur teks editorial secara tepat. Untuk pertemuan keduanya nanti lebih diarahkan kepada menganalisis kaidah kebahasaan. Namun untuk saat ini kita fokus ke pertemuan pertama. Kita masuk ke materi para siswa bahwa teks editorial itu merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur, bisa koran, ya, bisa majalah, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, ya, peristiwa atau suatu berita yang aktual atau sedang menjadi sorotan dan fenomenal serta kontroversial, ya. Aktual itu sedang menjadi pembicaraan, kontroversial itu materinya atau peristiwanya itu berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Ya. Lalu peristiwa itu meliputi apa saja? Nah, peristiwa itu bisa terkait dengan pendidikan, terkait dengan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur. Ya, redaktur itu ya orang-orang yang berada di balik adanya koran maupun majalah, ya, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Oke, lanjut. Ya, munculnya editorial. Jadi editorial itu muncul karena ada fakta atau ada opini. Apa wujudnya? Nah, bisa berita yang fenomenal. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, dengan adanya fakta-fakta ini lalu muncul adanya pandangan redaksi. Ini, itu munculnya editorial itu begitu ada peristiwa, ada fakta, lalu ada pandangan redaksi. Apa isi pandangan dari si redaksi? Berupa tesis atau penyampaian pendapat, berupa argumen untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan, dan penegasan. Ya, jadi para siswa sekali lagi, munculnya editorial itu karena ada fakta, ada opini yang fenomenal. Lalu redaksi memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya yang dikemas dalam pendapat, argumen, dan penegasan. Kita lanjut para siswa mengenali lebih jauh tentang isi teks editorial. Nah, pertama tempatnya di mana? Tempat dari teks editorial itu ada di
rubrik opini. Ada di rubrik opini. Tidak berada di bagian awal koran, tidak. Tapi di halaman bisa ketiga atau bisa keberapa itu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dibahas berkaitan dengan peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kalau peristiwa yang dibahas tidak aktual, tidak fenomenal, tidak kontroversial, itu ya kurang ada greget. Makanya hal-hal yang ya menimbulkan pro kontra itulah yang perlu ada pembahasan, perlu dimunculkan editorialnya. Kemudian yang ketiga, berisi fakta dan penelusuran kebenaran fakta tersebut dengan berbagai strategi. Ya, jadi cara pandangnya, kalau mungkin yang memunculkan fakta itu menggunakan cara pandang A, nah redaktur melihatnya dari cara pandang B, dari cara pandang C, dari cara pandang D, sehingga makin lengkaplah dalam melihat permasalahan tersebut. Yang keempat, gaya penulisannya berjenis eksposisi, menjelaskan, memaparkan. Nah, berisi tesis, argumen, dan pendapat seperti tadi. Kemudian penamaan di setiap media itu berbeda-beda. Jadi yang namanya tag editorial itu di setiap media namanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan editorial, ada yang menggunakan nama tajuk rencana, ada yang menggunakan nama opini redaksi. Nah, kalau di Radar Tegal, kalau tidak salah namanya Ponggol Setan. Nah, di media yang lain mungkin pakai nama yang lain. Yang jelas isinya membawa cara pandang yang sama, tetapi penamaannya beda-beda. Oke, keuntungan. Nah, apa sih keuntungan dengan keberadaan editorial? Nah, ada beberapa tinjauan. Keuntungan bagi media massa, keberadaan editorial menentukan daya tarik, daya ketertarikan pembaca, ketertarikan publik terhadap media tersebut. Ya, ketika editorialnya itu membahas hal-hal yang fenomenal-fenomenal, tentu saja korannya akan banyak dibeli orang, akan banyak dibaca oleh publik. Ya, kemudian keuntungan bagi pembaca apa? Ini tadi keuntungan yang pertama, keuntungan bagi media. Nah, bagi pembaca dengan adanya editorial, nah, pembaca atau mereka akan dapat mengetahui secara persis isu-isu yang berkembang disertai pemahaman yang memadai. Ya, karena tadi ya redaksi itu kan memandangnya dari sisi-sisi yang lain. Sehingga nanti pembaca akan mendapatkan informasi dari berbagai cara pandang itu. Jadi dapat dikatakan mencerdaskan pembaca. Oke. Kalau kamu ingin cerdas memang ketika melihat koran, sekilas lihat judul-judul apa dulu, baru bacalah editorialnya. Itu akan menambah wawasan kalian sebagai pembaca. Para siswa, isi editorial ya bersifat ekspositoris ya, menjelaskan apa isinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada tesis atau pernyataan pendapat, pernyataan umum. Kemudian ada argumen-argumen secukupnya untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Lalu ada penegasan ulang. Selanjutnya strukturnya. Bagaimana sih struktur dari tag editorial? Nah, di bagian awal itu ada pengenalan isu. Disajikan fakta, peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian yang kedua ada penyampaian pendapat dan argumen. Ya berisi pandangan atau tanggapan redaksi terhadap isu yang berkembang, isu yang diperkenalkan, disertai dengan argumen-argumennya. Dan yang terakhir yaitu penegasan. Bisa berupa simpulan, bisa berupa solusi, bisa berupa saran atau rekomendasi. Para siswa untuk memperjelas pemahaman kalian, mari kita coba buka file rubrik opini dari majalah Obah ya. Jadi sekolah kita SMA Negeri 1 Palapulang itu
punya majalah Wadah Kreativitas Siswa. Nah, judulnya Obah, ya. Obrolan siswa bala pulang aspiratif dan humanis, disingkat Obah. Nah, tapi karena pandemi, sementara Obah tidak terbit. Nah, ini saya mengambil salah satu opini redaksi dari majalah Obah yang direncanakan terbit itu di awal tahun pelajaran kemarin ini, ya. Nah, kita cermati, ya. Paragraf pertama berbunyi, pandemi COVID-19 di negeri kita Indonesia dimulai bulan Maret 2020. Hingga Juli 2021, saat tahun pelajaran 2021-2022 dimulai, pandemi yang bermula dari Wuhan, Cina, belum berakhir. Melalui nota dinas cabang dinas 12 nomor 1446 Cabdin 12 7 tanggal 1 Juli 2021, pemerintah masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Bila dihitung dalam takaran bulan, berarti pandemi ini sudah berlangsung selama 17 bulan. Jika dikaitkan dengan tahun pelajaran, ada 3 periode tahun pelajaran yang terdampak. Yang pertama tahun pelajaran 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022. Tahun pelajaran 2019-20, peserta didik terdampak selama 5 bulan, yakni bulan Maret hingga Juni. Cukup beruntung ya mereka, peserta didik masih mengalami masa pembelajaran tatap muka dengan guru selama 7 bulan. Nah, tahun pelajaran 2020-2021, selama 1 tahun penuh, peserta didik tidak pernah mengalami pembelajaran tatap muka dengan gurunya. Dan kini, tahun pelajaran 2021-2022 sudah dimulai. Tanda-tanda pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM sempat hendak muncul. Ya, sempat hendak muncul. Namun tenggelam kembali, artinya PJJ masih menjadi pilihan. Di atas kertas, secara teori, proses pembelajaran secara online atau daring tidak bermasalah. Akan tetapi dalam praktiknya ada banyak kendala bermunculan. Mulai dari tidak semua orang tua peserta didik mampu memberi fasilitas telepon pintar bagi putra-putrinya, jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah tanah air, guru yang belum familiar dengan pembelajaran online, hingga budaya belajar siswa yang masih perlu adanya motivasi secara tatap muka. Termasuk di dalamnya, sekolah kurang memiliki media dan kesempatan yang efektif untuk memperkenalkan program-program persekolahan. Juga profil Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Beberapa hal itu berakibat pada pencapaian prestasi hasil belajar peserta didik tidak maksimal. Yang lebih memprihatinkan, peserta didik tidak mengenal bapak atau ibu gurunya. Begitu juga sebaliknya. Nah, edisi khusus masalah Obah SMA Negeri 1 Balapulang yang terbit bulan Juli 2021 bertepatan dengan awal tahun pelajaran 2021-2022 ini, selain obat kangen pembinaan literasi peserta didik, juga berisi program persekolahan, profil guru, dan rencana program pembelajarannya secara umum. Hal ini bertujuan membangun komunikasi awal yang lebih intensif antara sekolah atau guru dan peserta didik. Dengan format komunikasi awal yang lebih intensif ini
diharapkan akan tumbuh jalinan ikatan emosional yang positif sehingga akan memperlancar berlangsungnya pembelajaran jarak jauh. Akhir dari upaya ini semua adalah diharapkan proses belajar lancar dan prestasi yang dicapai siswa maksimal. Bismillah, maju bersama, hebat semua. Amin. Nah, ditutup dengan salam redaksi. Ini salah satu contoh teks editorial yang saya ambil dari majalah Obah, majalah siswa SMA Negeri 1 Balapulang. Lanjut para siswa. Nah, kalau kita cermati, kita menganalisis isi opini redaksi berdasarkan struktur teksnya. Ya, kan kita menganalisis itu kan bisa menggunakan macam-macam dasar, bisa menggunakan dasar struktur teksnya, bisa juga menggunakan dasar jenis informasinya. Nah, yang pertama, kita mencoba menganalisis isi teks editorial tadi berdasarkan struktur teksnya. Yang kalau kamu tidak lupa, tadi di awal sudah disampaikan, pertama strukturnya ada pengenalan isu, ada penyampaian pendapat, dan penyampaian argumen, serta penegasan. Kita lihat teks tadi. Ya, untuk pengenalan isunya, kalian bisa lihat di paragraf awal, berbunyi, pandemi COVID-19 yang dimulai bulan Maret 2020 hingga kini memasuki tahun pelajaran 2021-2022 belum tampak mereda. Pemerintah masih mengeluarkan kebijakan proses belajar secara daring. Ini pengenalan isunya. Ya, ada di mana? Ada di paragraf awal. Nah, ini. Ya, pandemi COVID yang dimulai pemerintah masih menerapkan pembelajaran jauh. Ini disebut sebagai pengenalan isu. Kalau kita melihat berdasarkan struktur teksnya. Kemudian yang kedua, penyampaian pendapatnya. Apa? Adanya isu ini, adanya fakta ini, lalu bagaimana pendapat redaksi? Nah, siswa kurang diuntungkan. Ini menurut pendapat redaksi. Bahkan mungkin rugi dengan proses pembelajaran secara daring. Atau dengan kata lain, pembelajaran secara daring banyak kendala. Ini pendapat yang disampaikan oleh redaksi terkait dengan fakta tadi, pandemi COVID sampai sekarang belum berakhir. Nah, argumennya apa? Ya, argumen untuk memperkuat bahwa siswa rugi, ada banyak kendala dalam pembelajaran daring. Nah, ini dimunculkan beberapa argumennya. Misalnya, tidak semua orang tua peserta didik mampu memberi fasilitas telepon pintar bagi putra-putrinya. Yang kedua, jaringan internet belum merata. Yang ketiga, guru belum familiar dengan pembelajaran online. Berikutnya, budaya belajar siswa yang masih perlu adanya motivasi secara tatap muka. Kan suasana rasanya beda, belajar online tatap daring dengan tatap muka. Ya, kemudian sekolah kurang memiliki media dan kesempatan yang efektif untuk memperkenalkan program-program persekolahan. Juga memperkenalkan profil Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Akibatnya kita berpapasan dengan siswa, ya tidak tahu itu siswa siapa. Ya tidak saling kenal. Ini beberapa kendala. Ya. Kendala yang lain, akibatnya ini. Akibat dari munculnya kendala itu, prestasi hasil belajar peserta didik otomatis tidak maksimal. Yang lebih memprihatinkan antara anak dan orang tua tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Nah, kemudian yang penegasannya, penegasan dari teks editorial tadi tersirat simpulan bahwa perlu ada media yang dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara siswa atau orang tua dengan sekolah. Sehingga
terbitkan edisi khusus majalah sekolah, yaitu majalah Obah. Nah, penegasannya kedua, harapannya akhir dari upaya ini semua adalah belajar mengajar lancar, prestasi yang dicapai siswa maksimal. Ini kalau kita menganalisis berdasarkan struktur tag-nya. Jadi mana sih bagian dari pengenalan isunya, mana sih bagian dari penyampaian pendapatnya, mana sih argumennya, mana sih penegasannya. Ini merupakan contoh analisisnya. Ya. Kemudian kalau kita menganalisis berdasarkan jenis opininya, berdasarkan jenis informasinya, kita harus membedakan mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang berupa opini. Ya, kalau tadi kita menganalisis berdasarkan struktur tag, sekarang kita mencoba menganalisis tag editorial berdasarkan jenis informasinya. Mana yang tergolong fakta, mana yang tergolong opini. Nah, kalau kita cermati, kita lihat fakta-fakta dalam opini yang tadi kita baca. Yang pertama ada fakta pandemi COVID-19 di negeri kita dimulai bulan Maret 2020. Ini fakta. Ya. Kemudian hingga Juli 2021, yaitu saat awal tahun pelajaran 2001-2002 dimulai, pandemi yang bermula dari Wuhan, Cina, belum berakhir. Ini juga fakta. Melalui nota dinas nomor sekian, tanggal sekian, pemerintah masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Ini fakta. Jadi fakta 1, 2, dan 3 itu terdapat di paragraf pertama. 1, 2, 3 ada di paragraf pertama. Berikutnya, bila dihitung dalam takaran bulan, berarti pandemi ini sudah berlangsung selama 17 bulan. Jika dikaitkan dengan tahun pelajaran, ada 3 periode tahun pelajaran, yaitu 1920, 2021, 2122. Nah, fakta-fakta ini terdapat pada paragraf kedua, kalimat pertama, dan kalimat kedua. Berikutnya, tahun pelajaran 2020-2021 selama 1 tahun penuh, peserta didik tidak pernah mengalami pembelajaran tatap muka dengan gurunya. Ini juga fakta. Terdapat pada paragraf kedua, kalimat kelima. Mari kita lihat. Paragraf kedua, kalimat kelima. Paragraf kedua, kalimat kelima. Nah, ini kalimat 1. Ini kalimat kedua. Ini kalimat ketiga. Ini kalimat keempat. Nah, ini kalimat kelima. Nah, kalimat kelima bunyinya, tahun pelajaran 2021 selama 1 tahun penuh peserta didik tidak pernah mengalami pembelajaran tatap muka dengan gurunya. Ya. Lanjut ke fakta opininya. Nah, sekarang mari kita coba mana yang tergolong jenis informasi yang berjenis opini. Nah, kita lihat. 1, cukup beruntung peserta didik masih mengalami masa pembelajaran tatap muka dengan guru selama 7 bulan. Ini di tahun pelajaran pertama itu ya, 1920. Ada di mana ini informasi ini? Terdapat pada paragraf kedua, kalimat keempat. Nah, ini masuk kategori opini. Karena cukup beruntung ini kan merupakan penilaian seseorang. Ya, orang satu dengan yang lain tentu saja berbeda, itu sifat opini. Ya, opini yang berikutnya, di atas kertas, secara teori, proses pembelajaran secara online atau secara daring tidak bermasalah. Ini juga penilaian seseorang. Akan tetapi dalam prakteknya ada banyak kendala. Ini penilaian seseorang, opini. Nah, mulai dari tidak semua orang memiliki kemampuan belikan fasilitas telepon pintar bagi putra-putrinya, jaringan internet yang belum merata, guru belum familiar, dan seterusnya. Itu beberapa contoh hasil analisis berdasarkan jenis informasinya. Mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini. Para siswa, ya, kembali ke slide, ya, slide yang tadi kita bahas, yaitu pertemuan pertama
tentang teks editorial, yaitu sampai dengan struktur teks editorial. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kaidah kebahasaan teks editorial. Tapi untuk pertemuan kali ini ya sampai sekian dulu, yakni sampai dengan isi teks editorial dan struktur teks editorial. Sudah saya sertakan contoh beserta hasil analisisnya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa kamu sampaikan lewat grup di Telegram maupun chat, atau bisa juga memanfaatkan forum yang ada di Google Classroom. Demikian para siswa, sekali lagi ya, untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus kepada isi teks editorial dan struktur teks editorial. Nanti pertemuan kedua kita akan membahas kaidah kebahasaan. Selanjutnya sebelum saya akhiri, saya informasikan bahwa setelah ini kalian membuka file tugas. Karena di sana ada beberapa tugas yang perlu kalian selesaikan. Seperti biasa, tugas-tugas itu kamu catat pada buku catatan, kemudian hasil pekerjaan difoto, hasil foto diupload, diunggah pada lembar pengumpulan tugas. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.